Pernah nggak sih kamu berada di keramaian, di taman bermain atau mall, terus melihat seorang anak yang sepertinya asyik sendiri? Maksudku, benar-benar asyik sendiri. Dia nggak peduli sama anak-anak lain yang lari-larian, nggak nengok waktu dipanggil orang tuanya, dan mungkin cuman fokus muter-muterin roda mainan mobil-mobilannya. Berjam-jam. Sering banget. Dan biasanya reaksi orang-orang di sekitarnya itu yang menarik buat diamati. Ada yang natap aneh, ada yang bisik-bisik bilang, "Ih, anaknya nggak sopan dipanggil diem aja." Atau malah ada yang langsung ngejudge orang tuanya nggak becus ngurus anak. Padahal apa yang kita lihat itu mungkin cuma puncak gunung es dari sebuah dunia yang kompleks banget. Nah, itu dia. Gunung es. Kita sering dengar istilah autism atau ASD, Autism Spectrum Disorder. Tapi jujur saja, seberapa banyak sih dari kita yang benar-benar paham? Atau jangan-jangan kita cuma tahu kulit luarnya aja? Hari ini kita bakal bedah topik yang menurutku krusial banget. Bukan cuma buat orang tua, tapi buat kita semua sebagai masyarakat. Gimana sih cara mengenali gejalanya? Dan yang paling penting, gimana cara kita meresponnya? Bukan buat menyembuhkan, tapi buat memahami. Setuju. Kata kuncinya di situ, memahami, bukan memperbaiki. Karena kalau kita bicara soal autisme, kita nggak bicara soal penyakit atau kerusakan. Kita bicara soal sistem operasi otak yang berbeda. Bayangkan kalau mayoritas orang pakai Windows. Nah, anak-anak spesial ini mungkin pakai Linux atau macOS. Nggak ada yang salah, cuma cara proses datanya beda. Metafora yang menarik, sistem operasi yang beda. Oke, kalau gitu mari kita mulai dari tanda-tanda awalnya. Banyak orang tua yang sering denial atau mungkin nggak sadar karena anaknya terlihat fisik sehat-sehat saja. Sebenarnya red flags atau tanda bahaya apa yang paling mencolok di usia dini? Biasanya gejala ini mulai kelihatan jelas di usia 12 sampai 18 bulan. Tanda yang paling klasik itu soal interaksi sosial dan komunikasi. Contoh paling gampang, kontak mata. Bayi atau balita pada umumnya, kalau diajak ngomong atau disenyumin, mereka akan balas natap mata kita. Ada koneksi di situ. Nah, pada anak dengan autisme, kontak mata ini seringkali minim atau bahkan nggak ada sama sekali. Mereka seolah-olah melihat tembus melewati kita, atau lebih tertarik lihat benda mati di belakang kita daripada wajah kita. Jadi kayak ada tembok kaca, ada kak. Ya kita bisa lihat mereka tapi rasanya nggak bisa nyentuh mereka secara emosional. Tepat sekali. Selain itu, ada masalah di namanya joint attention atau atensi bersama. Ini simple tapi penting. Kalau kamu tunjuk pesawat di langit, anak neurotipikal, anak pada umumnya, bakal nengok ke arah jari kamu, terus nengok balik ke kamu sambil senyum, seolah bilang, "Iya, aku lihat juga." Anak autis, mereka mungkin nggak akan nengok sama sekali ke arah yang kamu tunjuk. Mereka nggak nangkep konsep berbagi momen itu. Wah, itu detail yang sering terlewat ya. Orang mungkin mikirnya, ah anaknya lagi nggak mood aja. Terus gimana dengan keterlambatan bicara? Itu kan sering jadi kekhawatiran utama orang tua. Betul, speech delay itu tanda umum, tapi harus hati-hati. Nggak semua anak yang telat ngomong itu autis. Bedanya, anak autis seringkali bukan cuma telat ngomong, tapi juga miskin bahasa tubuh. Mereka jarang nunjuk-nunjuk kalau mau sesuatu. Kalau mau susu, alih-alih nunjuk botol sambil bilang, uh. Mereka mungkin bakal narik tangan ibunya, ditaruh di gagang pintu kulkas, tanpa suara, tanpa natap muka ibunya. Tangan orang tua itu dianggap cuman sebagai alat buat mencapai tujuan mereka. Itu terdengar menyakitkan sih buat orang tuanya. Rasanya kayak nggak dianggap sebagai sosok, tapi cuma fungsi. Sangat berat, memang. Makanya banyak orang tua yang stres di fase awal ini. Belum lagi perilaku repetitif atau berulang. Pernah lihat anak yang ngejejerin mainan mobil-mobilan rapi banget berdasarkan warna, dan kalau digeser 1 senti aja dia ngamuk histeris? Sering aku pikir itu perfeksionis atau bakat jadi arsitek masa depan. Ternyata itu gejala. Bisa jadi. Itu namanya obsesi pada keteraturan atau sameness. Dunia bagi anak autis itu seringkali terasa kacau, bising, dan nggak terprediksi. Jadi, membuat urutan yang kaku atau melakukan gerakan berulang-ulang yang kita sebut stimming, kayak kepak-kepakin tangan atau goyang-goyangin badan, itu cara mereka menenangkan diri.
Itu cara mereka mengontrol chaos di kepala mereka. Oke, jadi stimming itu mekanisme coping ya, bukan karena mereka aneh. Ini perspektif yang penting banget. Nah, sekarang kalau orang tua mulai curiga, kok anakku ada tanda-tanda ini ya? Langkah pertamanya apa, Banda? Panik, googling sampai pagi. Jangan googling sembarangan. Itu langkah pertama. Internet itu hutan belantara. Kamu bisa tersesat di informasi hoax yang bilang autisme itu gara-gara vaksin lah, atau kutukan lah. Langkah konkretnya, bawa ke profesional. Dokter tumbuh kembang anak, psikolog anak, atau terapis wicara. Diagnosis dini itu kunci emasnya. Ada istilah golden period di perkembangan otak anak, biasanya di bawah 5 tahun. Kalau intervensi dilakukan di masa ini, plastisitas otak masih bagus banget. Progresnya bisa luar biasa. Intervensi seperti apa sih yang biasanya dilakukan? Apa harus minum obat? Autisme nggak ada obatnya, karena sekali lagi, ini bukan penyakit. Penanganannya lewat terapi. Ada terapi wicara buat melancarkan komunikasi, terapi okupasi buat melatih motorik dan kemandirian, dan ada terapi perilaku ABA untuk mengajarkan kepatuhan dan mengurangi perilaku agresif. Tapi yang paling penting dari semua terapi itu adalah penerimaan orang tua. Ini yang susah, penerimaan. Betul. Banyak orang tua yang terjebak di fase berduka. Mereka merasa kehilangan sosok anak normal yang mereka impikan. Tapi selama mereka belum menerima kondisi anaknya, terapi sehalus apapun nggak akan maksimal. Orang tua harus berhenti mencoba memperbaiki anak supaya jadi normal dan mulai belajar bahasa anak mereka. Masuk ke dunia mereka. Kalau anak suka putar-putar roda, ya ikutlah main putar roda. Bangun jembatan dari sana. Masuk ke dunia mereka, itu dalam banget sih. Berarti kita yang harus adaptasi ya, bukan memaksa mereka yang adaptasi total ke dunia kita yang bising ini. Idealnya begitu. Kamu tahu, banyak tokoh besar yang diduga ada di spektrum autisme. Einstein, Mozart, Elon Musk. Mereka punya kemampuan fokus yang gila-gilaan pada satu topik yang orang biasa nggak punya. Anak autis itu seringkali punya detail visual yang tajam. Mereka bisa melihat pola yang kita lewatkan. Jadi, alih-alih melihatnya sebagai kekurangan, kita bisa melihatnya sebagai spesialisasi. Tapi tentu nggak semua sejenius itu kan. Ada juga yang tantangannya berat banget yang mungkin nonverbal seumur hidup. Tentu, itu kenapa disebut spektrum. Variasinya luas banget. Ada yang high functioning, ada yang butuh bantuan seumur hidup. Tapi intinya sama. Mereka manusia yang punya perasaan, cuman cara ekspresinya beda. Mereka bisa merasakan cinta, sedih, marah, cuman mungkin nggak lewat kata-kata atau pelukan seperti yang kita tahu. Tantangan terbesarnya justru sering datang dari lingkungan. Tatapan sinis orang di mal saat anak autis tantrum karena suara speaker terlalu keras, itu lebih melukai orang tua daripada kondisi autisme itu sendiri. Wah, ini tamparan keras buat kita semua sih. Kadang kita gampang banget ngejudge anak nakal, padahal dia lagi mengalami sensory overload atau kebanjiran sensori. Suara yang buat kita biasa aja, buat mereka mungkin kayak suara pesawat jet di telinga. Persis, bayangkan kamu diculik alien, dibawa ke planet yang cahayanya silau banget, suaranya bising, bahasanya nggak kamu ngerti, dan orang-orang di sana marah-marah karena kamu tutup kuping. Itu rasanya jadi anak autis di dunia kita. Gila, analogi itu bikin merinding. Jadi PR besarnya ada di kita ya, masyarakat. Ya, kita butuh masyarakat yang inklusif. Sekolah yang nggak nolak murid cuma karena dia beda. Tetangga yang nggak nyinyir. Dan konten-konten edukasi kayak gini penting banget buat nyebarin awareness itu. Setuju banget. Makanya buat teman-teman yang lagi dengerin, kalau kalian merasa obrolan ini membuka mata atau kalian punya kenalan yang lagi struggling dengan anak spesial, tolong banget share podcast ini ke mereka. Satu share dari kalian bisa jadi dukungan moral yang besar buat mereka. Dan jangan lupa tinggalkan komentar juga. Mungkin kalian punya pengalaman pribadi, atau ada pertanyaan soal mitos-mitos autisme yang masih kalian bingung. Tulis aja di bawah, kita diskusi bareng. Kita bangun komunitas yang saling support.
Betul, like dan subscribe juga ya, biar nggak ketinggalan topik-topik deep lainnya yang bakal kita bahas. Karena ya, memahami manusia itu nggak ada habisnya. Sebelum kita tutup, aku mau nambahin satu hal. Menangani anak autis itu bukan lari sprint, tapi lari maraton. Napasnya harus panjang. Akan ada hari yang buruk banget, di mana rasanya pengen nyerah. Tapi akan ada hari di mana anak itu tiba-tiba menatap mata kamu untuk pertama kalinya dan senyum. Dan momen kecil itu rasanya bakal membayar semua kelelahan bertahun-tahun. Indah banget, jadi autisme bukan akhir dari dunia, tapi awal dari cara pandang yang baru terhadap dunia. Benar. Mereka mengajarkan kita untuk mencintai tanpa syarat. Mengajarkan kita bahwa komunikasi itu lebih dari sekadar kata-kata. Dan mungkin justru mereka yang lebih jujur melihat dunia dibanding kita yang penuh topeng sosial ini. Sebuah refleksi yang menohok. Terima kasih banyak buat pencerahannya hari ini. Rasanya 10 menit ini padat banget isinya. Sama-sama. Semoga bermanfaat buat semua pendengar. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah penasaran dan tetaplah berempati. Bye! Bye!